Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Ramadan, NIM 2019 10 20 11 05 dari rangkaian listrik kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari bab 13, yaitu tentang analisis trafo. Soal yang saya gunakan sebagai contoh adalah soal nomor 13.1. Di sini kita diberikan perintah untuk menghitung arus pasar dari I2 dan I1. Nah, di sini kita disuruh mencari, kita menggunakan analisis mesh untuk menentukan persamaan pada setiap loopnya. Nah, pada loop 1 didapatkan persamaan berikut. Kemudian pada loop 2 didapatkan persamaan berikut juga. Setelah didapatkan kedua persamaan, kemudian persamaan kedua disubstitusikan ke persamaan ke-1. Sehingga didapatkanlah 2,91 dengan sudut 14,04 derajat ampere. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan dari persamaan 2 dan 3, maka kita bisa menentukan nilai arus fasor dari I1 dan I2. Dapatkanlah nilai 13,01 dengan sudut minus 49,39 derajat ampere. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua yang saya gunakan sebagai contoh, yaitu soal 13.2. Di sini kita mendapatkan berita untuk menghitung nilai mesh dari arus mesh I1 dan I2. Nah, pertama kita menentukan persamaan pada mesh 1. Dapatkanlah persamaan berikut. Persamaan pertama. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian kita menentukan persamaan kedua. Nah, ini persamaan kedua didapatkan dari loop kedua. Ini dia persamaan keduanya. Nah, ini dia. Kemudian setelah didapatkan persamaannya, kita membuat bentuk matriks dari persamaan satu dan persamaan kedua. Dan setelah dibuat matriksnya, maka kita menentukan determinasi dari setiap matriks. Nah, didapatkanlah hasil-hasil berikut. Dari hasil-hasil berikut, kita bisa mendapatkan nilai arus dari I1 dan I2 seperti yang diperintahkan oleh soal nilai arus mesh. Maka didapatkanlah nilai arus pada I1 yaitu 20,3 dengan sudut 3,5 derajat ampere, dan I2 8,693 dengan sudut 19 derajat ampere. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu yang saya gunakan soal 13.3. Nah, di sini kita mendapatkan perintah yaitu mencari koefisien rangkaian dan menghitung energi yang disimpan dalam induktor dengan ketentuan jika waktu sama dengan 1 second dan tegangan yaitu 60 cos 4T plus 30 derajat V. Itu dengan rangkaian berikut. Nah, rumus koefisien rangkaian atau disebut juga coupling coefficient yaitu M dibagi akar dari L1 dikali L2, maka didapatkanlah 0,56. Nah, selanjutnya kita mencari ekuivalen domain frekuensi. Nah, itu digunakan untuk menghitung nilai arus. Nah, nilai arus ini nanti digunakan untuk menghitung energi yang disimpan pada induktor gitu. Maka langkah pertama itu kita harus mengetahui ekuivalen domain frekuensi gitu. Nah, ini adalah cara perhitungannya.
40 cos 4T 30 derajat itu diubah menjadi 5H ditutupkan dengan 60 dengan sudut 30 derajat, maka didapatkanlah hasil minus J4 ohm gitu. Nah, kemudian selain kita menentukan ekuivalen domain frekuensi, kita juga membutuhkan apa ya, mengetahui nilai variabel dari persamaan mesh yang dibuat dari dua rangkaian berikut. Nah, persamaan pertama itu dapatkan seperti ini, dan persamaan kedua didapatkan seperti ini. Setelah persamaan satu dan persamaan kedua didapatkan, maka substitusikan persamaan satu pada persamaan dua, sehingga didapatkan nilai arusnya itu I1 itu 3,905 cos 4T minus 19,4 derajat. Dan I2 itu 3,254 4T plus 160,6 derajat. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai arus dengan ketentuan pada waktu yaitu 1 second gitu. Maka didapatkanlah nilai arus 1 itu minus 3,389 ampere dan arus I2 2,824 ampere. Nah, setelah kita mendapatkan arus, baru kita bisa menghitung energi yang tersimpan dalam pasangan induktor. Dengan rumus setengah L1 dikali I1 kuadrat ditambah setengah dikali L2 dikali I2 kuadrat ditambah M dikali I1 dikali I2. Maka hasilnya 20,73 joule. Itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4 ya. Yaitu soal 13.4. Kita disuruh menghitung input impedansi dan arus I1 pada rangkaian dengan ketentuan Z1 sama dengan 60 minus J100 ohm, Z2 sama dengan 30 plus J40 ohm, dan ZL 80 plus J60 ohm gitu. Nah, ini rumus Z input atau input impedansinya itu rumusnya adalah Z1 ditambah J20 ditambah 5 kuadrat dibagi J40 ditambah Z2 ditambah ZL. Nah, kemudian didapatkanlah 100,14 dengan sudut minus 53,1 derajat ohm. Kemudian arus I1 yang kita disuruh cari ini itu didapatkan dengan rumus ketegangan dibagi input impedansi, hingga didapatkan 0,5 dengan sudut 113,1 derajat ampere. Nah, kemudian soal nomor 5 itu kita menggunakan soal 13.5 sebagai contoh, yaitu kita menentukan T equivalent circuit dari transformer linear. Di sini ada dua buah, sebetulnya ini satu rangkaian gitu, cuman bentuknya aja beda. Kemudian dengan diketahui L1 sama dengan 10, L2 sama dengan 4, dan M sama dengan 2. Mana ya? Nggak bisa diblok. Nah, jadi maka parameter dari C ekuivalen adalah LA sama dengan L1 minus M, yaitu 8H, LB sama dengan L2 minus M, hasilnya 2H, dan LC itu sama dengan M, hasilnya 2H. Ya, berikut yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.